Halo, selamat malam. Pidato politik Presiden terpilih Prabowo Subianto di Rapat Koordinasi Nasional Partai Amanat Nasional kami selalu menyinggung para Presiden Republik Indonesia. Prabowo mengaku dapat dukungan dari Presiden terdahulu tanpa menyebut nama Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Bahkan Prabowo menyindir ada partai yang ngaku-ngaku memiliki Bung Karno. Apakah pernyataan terbuka Prabowo itu ditujukan kepada Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan yang hingga saat ini belum memutuskan kerjasama dengan pemerintahan ke depan? Sindiran Prabowo untuk partai di luar pemerintahan bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Mereka takut kalah dan iya, mereka pasti kalah. Masih tertutupnya pintu komunikasi yang selama ini mencoba untuk dibuka oleh tim di lingkaran Pak Prabowo. Yang mau diajak kerjasama, yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Saya dulu lawan Jokowi, tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi. Mau apa, saudara-saudara kalian? Benar nggak? Meski Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam rapat koordinasi Partai Amanat Nasional 9 Mei lalu, Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan bahwa dia adalah tim Jokowi. Prabowo kemudian mengaku mendapat dukungan dari 3 Presiden Republik Indonesia terdahulu, tapi tidak menyebut nama Megawati Soekarno Putri. Tapi saya juga didukung oleh Presiden ke-6, Pak SBY. Itu juga terang-terangan kan? Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus-menerus. Iya kan? Jadi beliau dukung saya dari langit, aku yakin beliau di belakang saya. Saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga ya kira-kira. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Prabowo juga menyindir pihak yang berada di luar pemerintahan. Menurutnya, pihak yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa, asal jangan mengganggu. Indonesia tidak bisa dibendung, kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Menanggapi pernyataan Prabowo, politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menyebut yang akan mengganggu pemerintahan justru dari pihak internal yang sibuk berburu kursi dan rezeki lebih besar dari akses kekuasaan. Sementara pihak di luar pemerintah biasanya hanya melakukan kritik dan kontrol. Menurut Hendrawan, kestabilan sebuah koalisi atau pemerintahan tidak ditentukan oleh tekanan pihak eksternal, melainkan tarik-menarik kepentingan internal. Analis politik Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam menafsirkan pidato Prabowo di Rakornas PAN itu sebagai serangan terbuka kepada PDI Perjuangan yang baru pertama kali dilontarkan Prabowo. Menurut Umam, itu adalah bentuk ekspresi kekecewaan Prabowo atas masih tertutupnya pintu komunikasi yang selama ini coba dibuka lingkaran Prabowo. Statement dari Pak Prabowo itu merupakan sebuah serangan terbuka yang baru pertama kali disampaikan oleh Pak Prabowo kepada dalam konteks ini adalah PDIP.
Maka kemudian ketika hal tersebut kemudian terlontar dari Pak Prabowo, maka secara tidak langsung barangkali ini adalah sebuah ekspresi kekecewaan dari Pak Prabowo atas masih tertutupnya pintu komunikasi yang selama ini mencoba untuk dibuka oleh tim di lingkaran Pak Prabowo. Maka ketika kemudian disampaikan seperti bagaimana positioning para mantan presiden, termasuk Presiden Soekarno yang tidak boleh sebenarnya dikapling hanya milik satu partai saja karena itu adalah Bapak Bangsa. Maka sebenarnya ini adalah sebuah ekspresi kekecewaan dan barangkali juga mengindikasikan bagaimana pola hubungan antara Presiden dalam konteks ini adalah Bu Megawati dengan Pak Prabowo. Prabowo dan Megawati memang kerap kali diwacanakan akan bertemu usai Pilpres 2024. Namun hingga kini, keduanya tidak kunjung bertemu. Pun ada yang ngaku-ngaku kan orang Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan, CNN Indonesia. Dan kita akan langsung membahas tema dialog kita pada malam hari ini, sindiran Prabowo untuk partai di luar pemerintahan dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan ada Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat malam Bang Ray. Malam. Ada juru bicara Presiden PKS Pipin Sopian. Selamat malam Kang Pipin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Selamat malam. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Wihadi Wiyanto. Selamat malam Pak Wihadi. Malam, Akhirnya mampir ke studio Political Show ya. Ada Bang Saleh Daulay, Ketua DPP Partai Amanat Nasional. Selamat malam Bang Saleh. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan seperti biasanya kita selalu mengundang teman-teman mahasiswa dan malam ini ada teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Terima kasih teman-teman dari UKI, nanti bisa menyatakan pendapat dan juga bertanya kepada narasumber saya di studio. Saya akan langsung ya ke Pak Wihadi terlebih dahulu. Pak Wihadi, tadi dalam paket berita yang sudah kita putar ada pernyataan dari Pak Prabowo. Ada beberapa poin yang menarik ya, saya akan breakdown satu persatu. Yang menarik pertama adalah Pak Prabowo menyebut bahwa beliau dipimpin oleh mantan presiden terdahulu. Itu ada almarhum Presiden Gus Dur, kemudian Pak Jokowi dan juga Pak SBY. Apakah kemudian sindiran itu ditujukan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri yang terang-terangan memang tidak mendukung Pak Prabowo? Ya, saya kira bukan sindiran, itu kenyataan yang ada saat waktu Pilpres kemarin. Bahwa memang Pak SBY jelas-jelas memang turun gunung. Kan sudah jelas Pak SBY turun gunung. Terus kemudian Pak Jokowi bagaimanapun juga Pak Prabowo sebagai seorang menteri dari Pak Jokowi yang dipersilahkan untuk maju Pilpres, tentunya itu juga dukungan. Karena bagaimana menteri sudah minta izin, kemudian diberikan izin untuk maju, itu suatu bentuk dukungan. Ya, kalau kemudian bicara Gus Dur, itu kan memang dari awal dulu Gus Dur kan sudah menyatakan itu. Nah, itu kan selalu diputar dan itu kan selalu ada terus di medsosnya kan juga selalu ada. Nah, itu kan bentuk dukungan juga. Nah, ini kan suatu kenyataan. Jadi tidak ada sindiran-sindiran itu. Kenyataan bahwa memang pada saat itu mantan-mantan presiden inilah yang ada, yang mendukung dan ada dalam tim. Ya, artinya dalam tim kan memang ya mendukung dan kemudian kalau Pak SBY jelas ada di tim. Jadi tidak ada sindiran apapun, memang kenyataannya itu. Gitu. Tapi dalam pidato Pak Prabowo itu merupakan satu rangkaian ya, tiba-tiba menyebut bahwa ada yang mengklaim bahwa Bung Karno hanya milik satu partai, padahal itu milik banyak orang, milik semua orang. Itu ditujukan juga untuk PDI Perjuangan, untuk Ibu Megawati Soekarno Putri yang kerap mengidentifikasi bahwa Bung Karno sama dengan PDI Perjuangan atau milik PDI Perjuangan. Ya begini. Konteksnya apa tiba-tiba bilang gitu? Gini, rangkaiannya jangan dipotong-potong. Ini rangkaian kan kalau kita bicara mengenai masalah pidato, orang pidato, Pak Prabowo itu selalu pidato itu kan memang dia sudah terbiasa step by step. Ya. Jadi kalau disampaikan mengenai masalah bagaimana yang namanya bahwa Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama yang di founder father kita ya negara ini ya sebagai founder father, terus kemudian sebagai beliau ini mempunyai pemikiran-pemikiran yang mana pemikiran-pemikiran ini adalah sangat-sangat relevan untuk bangsa Indonesia ini yang sekarang akan mandiri. Dan itulah yang memang sekarang diinginkan oleh Pak Prabowo untuk bahwa Indonesia ini harus mandiri. Ini sama
Artinya bahwa pemikiran-pemikiran Bung Karno itu adalah pemikiran-pemikiran untuk seluruh bangsa dan kekuatan bangsa kita untuk berdiri kaki sendiri. Seperti yang Pak Prabowo inginkan dalam negara ini. Tapi dalam pemikirannya Pak Prabowo bahwa memang ada satu partai yang selalu mengklaim Bung Karno milik partai itu. Kan nggak mungkin itu kemudian kalau nggak ada pikiran kayak gitu kemudian disampaikan. Jadi begini, kita harus pisahkan pemikiran dan biologis. Kalau kita bicara mengenai masalah Bung Karno secara biologis, itu adalah memang tidak bisa kita pungkiri bahwa beliau itu adalah ayah daripada Ibu Megawati. Betul. Ya, itu secara biologis. Jadi wajar nggak Bung Karno diklaim oleh Ibu Mega? Sebagai biologis. Tetapi pemikirannya adalah pemikiran seluruh bangsa. Nah ini pemikiran ini kan sudah menjadi milik bangsa semuanya. Bukan lagi milik satu golongan. Karena milik bangsa dan kita semua melihat bahwa pemikiran Bung Karno inilah yang cocok pada saat ini kita bagaimana Pak Prabowo ingin Indonesia ini mandiri, berdiri di kaki sendiri, dan lepas daripada pengaruh-pengaruh asing. Berarti Pak Prabowo selama ini melihat bahwa memang Bung Karno hanya diklaim oleh satu partai yaitu Bu Mega dan juga PDI Perjuangan ya? Diklaimnya ada karena memang secara biologis. Tetapi pemikirannya Pak Prabowo mengatakan bahwa pemikirannya pemikiran milik bangsa. Kenapa baru diungkapkan sekarang? Ya pada tahun 2009 ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Bu Mega itu tidak disampaikan loh Pak Wihadi. Jadi begini, kalau kita bicara mengenai masalah kita tarik ke sana, bahwa ini pemikirannya adalah bagaimana pemikiran Bung Karno ini kan memang sudah ada satu pemikiran bersama. Betul. Ya, pada saat 2009 tentunya sudah menjadi satu kesatuan. Ya kan? Pada saat itu pada Mega saat Pro. itu Mega Pro karena Pak Prabowo sebagai wakil presiden. Karena berkoalisi, jadi nggak ada masalah. Wakil presiden, tetap bukan masalah, tapi sebagai wakil presiden. Tetapi kalau kita lihat bahwa Partai Gerindra itu sudah memberi waktu 2014, 2019 itu Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa pemikiran-pemikiran berdiri sendiri dan pemikiran dengan Bung Karno itu sudah jelas adalah pemikiran yang dipakai oleh Pak Prabowo. Kita melihat bahwa yang pan koalisi dengan kita itu tahu juga pemikiran Pak Prabowo jadi seperti itu. Dan sekarang pun diperjelas lagi setelah beliau memenangkan Pilpres ini, inilah kesempatan bahwa pemikiran-pemikiran Bung Karno itu direalisasikan. Saya mau ke Bang Deddy. Jadi ada pemikiran bahwa memang secara biologis Bung Karno diklaim menjadi miliknya Ibu Megawati Soekarno Putri, tapi harusnya pemikiran itu tidak hanya diklaim oleh satu partai, tapi milik seluruh bangsa Indonesia. Merasa tersindir nggak PDI Perjuangan, Bang Deddy? Ntar dulu, soal tersindir atau tidak, partai ini bukan partai kaleng-kaleng ya, gampang baperan ya. Tapi kan kita mau, kalau saya pribadi sih, di satu sisi saya bangga, di sisi lain saya juga bertanya-tanya. Saya bangga kenapa? Karena Pak Prabowo itu mengangkat isu tentang Soekarno, Soekarnoism, kan seperti itu, ya. Yang kedua, saya bertanya-tanya apa sih urgensinya itu dipersoalkan? Karena tidak ada katakanlah kejadian di belakang yang spesifik yang kemudian mengarah sehingga timbul statement itu. Kalau dikatakan bahwa PDI Perjuangan melakukan klaim terhadap Bung Karno, salah besar. Tunjukkan saya satu bukti di mana PDI Perjuangan mengatakan bahwa Bung Karno itu adalah milik PDI Perjuangan. Justru yang dilakukan oleh PDI Perjuangan adalah melestarikan dan membumikan pemikiran-pemikiran, ajaran-ajaran Bung Karno. Ketika para politisi mengakui pemikiran Bung Karno itu merupakan hasil sintesis budaya kita dan pemahaman-pemahaman ideologi besar yang ada di bumi pada waktu Bung Karno ada, di situ kita justru bangga. Karena ketika terjadi proses desoekarnoisasi saat Orde Baru, PDI Perjuanganlah satu-satunya partai yang tetap mau bicara PDI ya, pemikiran-pemikiran Bung Karno. Dan Bung Karno itu tidak hanya milik Indonesia. Jangan salah, jadi ketika banyak orang berbicara tentang Soekarno, kami bangga. Dan saya harus tekankan, kenapa Bung Karno tetap menjadi bahan perbincangan dan relevan bagi kita? Karena semua pemikiran dia itu relevan bagi Indonesia sampai hari ini. Dan kita lihat, dia tidak hanya milik Indonesia, apalagi cuma milik PDI Perjuangan. Bung Karno milik dunia. Kenapa? Coba, Anda pergi ke Aljazair misalnya, ada jalan Bung Karno. Anda pergi ke Soviet, ada. Ke Maroko juga ada. Di mana-mana ada banyak atribusi yang diberikan dunia terhadap pemikiran-pemikiran atau nama Soekarno. Termasuk
pemikiran Soekarno ini dibahas di negara-negara Amerika Latin sebagai mata kuliah. Baik. Ya. Oke. Jadi kita mau bilang Bung Karno ini tidak pernah diklaim menjadi milik PDI Perjuangan. Tetapi memang sejauh ini kita yang konsisten mempertahankan dan mengembangkan dan membumikan ajaran itu. Baik, jadi kalau misalnya ke depan nanti ada partai yang menggunakan gambar Bung Karno di background partainya, kemudian menggunakan dedication of life di dalam acara-acara partainya, itu Kalau masalah perlu PDI kami Perjuangan. yang cetak. Oke. Kalau perlu kami yang cetak. Jadi kita catat ya. Betul dong. Karena Berarti nggak apa-apa ya. Waduh, Oke. disitulah keberhasilan PDI Perjuangan Ya. menunjukkan bahwa seorang politisi itu ya harus meninggalkan jejak-jejak pemikiran. Ketika Pak Prabowo mendirikan Gerindra, beliau sangat jelas selalu berbicara tentang Bung Karno, Soekarnoism, bahkan atribut-atribut yang mirip dengan Bung Karno. Oke. Pernahkah sekali kita mengkritik itu? Enggak, kita bangga. Oh, ada orang yang mau bicara tentang Bung Karno, ada orang yang mau tampil seperti Bung Karno. Kita malah bangga. Oke. Jadi tolong tunjukkan saya kapan dan di mana PDI Perjuangan pernah melakukan klaim bahwa PDI Perjuangan adalah satu-satunya Baik, penggaris tunggal baik. pemikiran Bung Karno. Ini nggak ada urgensinya Pak Wihadi, tiba-tiba Pak Prabowo membawa isu Bung Karno hanya milik satu partai. Itu gimana? Saya kira permasalahan urgensi atau tidak kan ini kalau kita lihat dari rangkaian pidatonya itu kan pidato yang memang bagaimana mempertegas bahwa Bung Karno itu adalah milik seluruh bangsa. Ini kan mempertegas kembali lagi, artinya mempertegas itu tentunya dalam mempertegas bahwa Bung Karno milik bangsa bukan milik satu partai, itu adalah mempertegas bahwa ini adalah milik semua. Mempertegas atau memperingati? Karena Mempertegas. jangan diklaim hanya satu partai, itu Nggak, pernyataannya clear loh, enggak, jangan. ya, tapi Berarti kan ada mempertegas. preseden bahwa ada Ini yang mengklaim milik satu mempertegas partai. bahwa ini adalah milik seluruh bangsa. Ini ajaran Bung Karno seperti Oke, itu. Gitu kan. oke. Nah, tapi kebilut kita bertahun-tahun ya mencetak ulang buku-buku pemikiran Bung Karno. Setiap tahun kita memperingati ajaran Bung Karno melalui bulan Bung Karno dan itu konsisten setiap tahun. Oke. Itu menunjukkan apa? Kita ingin menjadi milik masyarakat keseluruhan, milik bangsa. Karena seperti tadi saya bilang, ajaran Bung Karno itu bukan hanya milik bangsa, bahkan sudah milik dunia gitu loh. Baik. Saya mau ke Bang Rey. Bang Rey, Anda menganalisa pernyataan Pak Prabowo ini memang sengaja dilontarkan, ada urgensinya dan untuk menyindir PDI Perjuangan dan Ibu Mega? Ya kalau dibuat semua rangkaian tadi ya, memang ada tensi menurut saya ke arah sana. Dimulai dari soal Pak Karno, kedua upaya untuk menarik partai politik tertentu, tetapi kelihatan mentok, lalu disebut ya udah kalau nggak mau kerjasama. Itu nanti kita bahas tuh nanti. Ya, Kita khusus yang Bung Karno dulu nih. Saya mau mengatakan kalau dilihat rangkaian itu semua, ada unsur memang sedikit agak apa namanya ya? Jengkel gitu loh dari Pak Prabowo itu. Kok ini Ibu Mega kan satu-satunya ya ketua partai yang belum ketemu saya. Yang bukan belum ketemu, nggak mau ketemu. Belum. Jangan juga dibilang nggak mau ketemu ya. Belum kalau kata. Ya, karena kan secara resmi kan juga tidak ada permintaan itu. Kalau komunikasi yes. Secara resmi benar nggak ada permintaan. Belum ada dong Pak Prabowo permintaan ketemu Bu resmi. Mega. Silakan aja tanya Mas Nggak ada, Wihadi. secara resmi nggak ada permintaan Pak Prabowo ketemu Bu Mega. pembicaraan sudah ada. Ya, komunikasi. Ya, Tetapi komunikasi sudah ada. Nah, ada unsur jengkel kayak begitu kan. Termasuk di dalamnya di ujungnya itu mengatakan ya kalau nggak mau kerjasama ya sudah. Silakan di pinggir. Gitu. Kalimat di pinggir itu kan sebetulnya bukan hanya mengatakan kekecewaan itu, tapi sekaligus seperti ingin merendahkan menurut saya ya. Di pinggir begitu loh. Pinggir jalan gitu. Padahal posisinya oposisi itu sama berharganya dengan posisinya para penguasa. Jadi sebetulnya nggak tepat disebut sebagai orang yang berada di pinggir jalan gitu ya. Tapi adalah orang yang menempati posisi terhormat lainnya di dalam sebuah sistem demokrasi yang bernama oposisi gitu. Tapi kalau di luar itu, saya ingin memaknai pidato Pak Prabowo ini dalam konteks bagaimana ada kejengkelan secara menyeluruh terhadap situasi yang sedang dialami oleh beliau. Kejengkelan yang bersifat jangka panjang dan kekhawatiran yang bersifat jangka panjang ya. Kejengkelan yang bersifat jangka pendek ini adalah yang mungkin tengah berada dalam lingkaran kekuasaannya, di mana kelihatan beliau mungkin ya sedang mengalami goncangan tanda kutip permintaan yang begitu bertubi-tubi dari teman-teman koalisi ya kan, termasuk di dalamnya partai-partai yang sedang diajak dan berminat memang untuk tertarik, tetapi sedang negosiasi dalam konteks yang sangat
sangat tinggi gitu. Sehingga beliau mengatakan, saya cuma bisa begini loh. Kalau Anda ikut, oke. Kalau Anda tidak ikut, oke gitu. Karena kelihatan sekarang partai-partai ini sedang tidak ingin turun dalam konteks rekonsiliasi dalam pengertian yang umum. Misalnya Golkar meminta 5 kursi. Demokrat kita nggak tahu. PAN bahkan pakai doa kan, meminta lebih ya dari yang mereka sebutkan. Itu diucapkan dalam doa loh. Jangan berbahaya. Itu luar biasa gitu. Nah, mungkin Pak Jokowi mengatakan dalam konteks yang pendek itu, Pak Prabowo mengatakan dalam konteks yang jangka pendek Masih ini. ingat Jokowi padahal kan? Ini partai-partai kalau ngeselin saya juga, silakan aja deh di luar gitu. Nunggu di pinggir jalan. Nunggu di pinggir jalan gitu loh kira-kira. Jadi warning juga ya. Warning. Oke, saya mau ke Bang Saleh. Ini Anda apakah PAN merasanya seperti itu, bahwa ini juga warning untuk partai-partai di Koalisi Indonesia Maju kalau terus-menerus meminta ke Pak Prabowo, ya itu tadi akan bernasib sama mungkin. Pertama gini, soal Soekarno dulu ya. Saya sependapat dengan Pak Deddy Sitorus bahwa Soekarno itu memang tidak diklaim secara sepihak oleh PDI Perjuangan. Tapi semangat dari pidato Pak Prabowo kemarin itu sebetulnya adalah semangat dari Pak Soekarno ketika ingin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berdaulat, bangsa yang mandiri, bangsa yang disegani oleh negara-negara lain. Itu konteksnya. Sehingga dengan demikian semangat dari Pak Soekarno itu tetap bisa dihidupkan sekarang ini dalam konteks misalnya keinginan beliau untuk membangun Indonesia ke depan. Jadi semangat itu sebetulnya. Jadi karena itu kalau ada dari dulu udah muncul semangat seperti ini, maka itu bisa dihidupkan kembali pada periode sekarang. Bukan oleh hanya satu partai politik saja, tapi oleh kita semua sebagai anak bangsa. Kalau saya memahaminya sesederhana itu. Gitu. Tapi pernyataannya kan resmi, jangan diklaim milik satu partai. Itu belum pernah diucapkan Pak Prabowo loh. Selama ini, selama beliau berpolitik ini. Baru pertama kali ini kita dengar. Jadi dari beliau seringkali mengucapkan saya kira pemaknaannya itu ide-ide besar Bung Karno. Iya, pemaknaannya secara umum sebetulnya hanya ingin justru bagus sebetulnya untuk PDI Perjuangan juga. Tadi Pak Deddy nggak pernah keberatan bahwa ini gimana kita menghidupkan kembali semangat Soekarno dalam rangka bagaimana kita menyongsong pembangunan Indonesia ke depan. Karena saya lihat tuh semangatnya Prabowo itu yakin betul bahwa kita ini akan bangkit. Di situ semangat itu yang muncul. Jadi karena itu topik ini tetap sangat aktual untuk dinyatakan pada saat kemarin dia pidato. Itu satu. Yang kedua soal warning. Jadi gini, kalau Partai Amanat Nasional kan tadi udah disepakati bahwa semua orang menyebut bahwa PAN itu memang konsisten loyal untuk mendukung Pak Prabowo. Jadi sebagai anggota koalisi, Partai Amanat Nasional tidak pernah sebetulnya meminta secara langsung jumlah menteri berapa. Benar nggak minta? Ya, Kita tidak dengar minta. PAN minta 4, satu Menko 3 menteri. Tidak pernah minta secara langsung. Itu lihat aja pernyataan Pak Zulhas itu di setiap media, dia menyatakan itu hak prerogatif presiden. Lihat dong. Itu kan di depan media. Enggak, memang ketika ngobrol sama resminya. Prabowo nggak menyampaikan. Tidak pernah minta. Sebab apa? Sebab Bang Zul itu tahu bahwa Prabowo itu pasti akan secara proporsional memikirkan kita ini. Kalaupun misalnya kemarin kita berdoa itu Pak Rey, yang kita doakan itu Pak Prabowo supaya berhasil Pak mimpin bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, yang kita doakan supaya PAN dengan Pak Prabowo tetap bersama dalam konteks bagaimana melayani masyarakat. Yang ketiga, kita mendoakan supaya bangsa ini bisa menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi konteks itu, kalaupun misalnya diselipin sedikit supaya ya tentu namanya hubungan baik kita dengan Pak Prabowo ya, banyak itu kan bisa saja dimaknai bahwa memang konteks itu tetap juga mendoakan yang terbaik itu Pak Prabowo. Gitu loh. Tapi dari PAN melihat bahwa pernyataan Pak Prabowo itu seolah ingin mengambil jarak antara Koalisi Indonesia Maju dengan PDI Perjuangan? Saya kira enggak. Kita kan koalisi, bukan Koalisi Indonesia Maju lah, kami sebagai partai saja itu tidak pernah merasa berbeda dengan partai lain kalau di DPR. Kita dengan PDI Perjuangan sekarang kalau membahas undang-undang sama Pak, duduk bersama di komisi sama. Kita dengan PKS juga dengan Golkar dengan partai-partai lain sama. Jadi nggak ada lagi misalnya katakan oh ini pendukung. Pada waktu Pilpres kemarin sekalipun, ingat tuh, pada waktu Pilpres sekalipun kemarin sedang berlangsung, sedang kontestasinya keras. Itu kita tetap saja dengan mereka itu sama, nggak pernah kita membedakan mana kursi PDI, mana kursi Golkar, mana kursi Gerindra, nggak ada. Jadi PAN nggak masalah kalau PDI Perjuangan bergabung. Artinya gini, kalau di DPR itu semua yang kita pikirkan itu ya sama-sama kepentingan masyarakat. Justru kontestasi yang muncul itu tentu adalah di masyarakat. Nah kalau kita antara hubungan partai-partai, kami dengan PDI Perjuangan komunikasi bagus. Saya bisa bicara dengan Pak Utut sebagai ketua fraksinya, bisa bicara dengan Pak Jazilul di PKS dan seterusnya ya Jazilul.
Jadi ini semua terjadi saya kira secara natural saja, nggak Baik. ada persoalan. Jadi PAN tidak masalah kalau PDI Perjuangan nantinya bergabung ke koalisi Indonesia Maju. Sebetulnya nggak ada masalah, justru ini tadi pidatonya Pak Prabowo tadi katakan yang menyebut dia kalau nggak mau bergabung silakan menonton saja, kan itu bahasanya. Ya. Itu sebetulnya kalau dimaknai kebalikannya itu justru ngajak kok sebetulnya. Silakan gabung, kan itu makna Ya, yang tapi pertama. nonton di pinggir jalan Kalau itu, nggak kalau mau menurut bergabung, Ray itu keras silakan itu. menonton. Bukan keras, Kalau yang saya baca, merendahkan malah. kalau yang saya Merendahkan kalau kalau yang menurut saya Bang Ray, baca menonton di itu pinggir jalan. tematik besarnya itu adalah silakan menonton. Menonton itu maksudnya ya Di silakan pinggir menonton untuk jalan. melakukan evaluasi, Pak. Oke. Evaluasi apa? Ya kan sebagai oposisi bisa melakukan kritik, saran, Tapi masukan. kan dibilang jangan ganggu. Dan itu bisa secara konstitusional Baik, gitu loh. Dan mengganggu itu pun sebenarnya nggak mungkin diganggu karena apa? Kalau nggak Nanti kita bahas itu. kalau tidak dilakukan secara konstitusional nggak bisa, Pak. Baik, Tetap baik. saja. Ada aturan mainnya kok bernegara ini. Oke, saya mau ke Kang Pipin. Kang Pipin, kalau dari Bang Ray tadi menyampaikan bahwa pernyataannya Pak Prabowo ini bentuk ekspresi kejengkelan karena Ibu Mega belum mau bertemu dengan Pak Prabowo. Tapi dari PKS merasa kalau sepertinya peluang PDI Perjuangan bergabung ke koalisinya Pak Prabowo menipis. Apakah pintu untuk PKS masih terbuka? Masih ada? Ya bagi kami belum memutuskan. Kalau ditanya sekarang kami masih oposisi. Di era Pak Jokowi ini kami oposisi. Dan keputusan kami untuk bergabung di pemerintahan Pak Jokowi atau di luar pemerintahan itu belum diputuskan sampai sekarang. Jadi karena waktunya masih kurang lebih 5-6 bulan bagi kami, paling penting saat ini proses yang dilakukan oleh kami di PKS adalah mendengarkan aspirasi para pemilih kami, struktur Aspirasinya kami, gimana masyarakat. sejauh ini? Ya, sejauh ini memang ada dua ya, ada yang ingin bergabung, ada yang oposisi. Oke. Ya itu kami menghargai, tetapi nanti 99 anggota Majelis Syuro itulah yang akan memutuskan PKS akan bergabung atau tidak. Jadi bagi kami saat ini kami no comment terkait dengan apa pembicaraan tadi, misalnya PDIP bergabung kami menghormati. Silakan. Tidak juga sama sekali. Bagi kami sekali lagi berada di luar dan di dalam pemerintahan itu sama-sama mulia, sama-sama baik. Kami akan memutuskan mana maslahat dan madorotnya. Tapi PKS kan udah 10 tahun nih jadi oposisinya Pak Jokowi. Pasti berat dong untuk oposisi lagi 5 tahun ke depan. Masa nggak mau ada di lingkaran kekuasaan? Kalau itu memang pilihan politik ya, musyawarah Majelis Syuro, tentu kita akan jalani. Ya, saya sebagai kader PKS tentu sam'an wa ta'atan. Kami dengar, kami taat keputusan yang dilakukan secara syuro. Kami dengar bergabungnya nanti di ujung-ujung. Menjelang pelantikan baru akan bergabung. Jadi nanti hanya disisakan PDI Perjuangan aja, PKS ikut dirangkul. Tapi nanti di ujung-ujung sambil menjaga suasana kebatinan para pemilih. Ya saya kira bagi kita memang kami memiliki mekanisme yang cukup ajak ya dalam pengambilan keputusan. Di ujung, di awal atau di akhir kita akan pertimbangkan mana kebermanfaatan untuk rakyatnya lebih baik ke depan. Tapi sudah ada mana tawaran kira-kira kepantasan demokrasinya seperti apa, apa pelajaran politiknya ke depan untuk masyarakat. Itu dipertimbangkan baik-baik. Kami nggak mau gerasa gerusu kira-kira kami akan di luar atau dalam pemerintahan. Kami harus tegaskan saat ini PKS berada di luar pemerintahan Pak Jokowi sampai bulan Oktober 2024. Oke, setelah Oktober anything can happen. Ya, setelah Oktober tapi tawarannya menggoda dong. Sudah ada tawaran kan untuk PKS bergabung ke koalisinya Pak Prabowo, kita dengar? Ya, komunikasi politik tetap berjalan. Ya, tetapi tadi keseimbangan antara aspirasi kader, struktur. Ada nggak tawaran? Ada nggak tawaran? Pertanyaan saya simpel ini politisi kalau ditanya juga komunikasi politik itu tetap dijalankan. Pan aja sampai pakai doa. Kalau jawabannya saklek itu bukan politisi. Ada tawaran. Kami bukan partai yang suka minta-minta. Loh kan nggak diminta, saya kan tanya ada tawaran nggak? Ya saya kira tanya ke Pak Wihadi. Oke, ada tawaran Pak. Komunikasi politik juga? Ini memang terjadinya komunikasi politik. Oh iya, dalam tapi komunikasi di politik ada tawaran. Dalam komunikasi itu ada pembicaraan pasti. Iya. Ya kan? Tapi isi pembicaraan itu bagaimana itu kan masih dikomunikasikan terus. Jadi masih ada komunikasi. Jadi Gerindra memang dalam posisi ingin merangkul PKS masuk ya? Saya kira gini, Gerindra merangkul semua ya kan, karena ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo pada saat pidato kemenangannya, ingin mengajak seluruh anak bangsa membangun negara ini. Artinya kan semua diajak. Anak bangsa yang mempunyai potensi, ayo kita membangun bangsa ini. Semua diajak. Ya. Jadi ini jelas bahwa Pak Prabowo itu ingin mengajak. Jadi saya juga menggarisbawahi juga apa yang disampaikan oleh Bung Rey, bahwa Pak Prabowo tidak pernah merendahkan siapapun, ya kan? Jadi konotasi merendahkan ini saya kira bukan tipikal dari Pak Prabowo untuk merendahkan. Jadi pernyataan di jalan itu apa Pak? Jadi begini, maksudnya?
Kalau kita bicara merendahkan ini itu kan nanti dijelaskannya nanti setelah break ya Pak ya. Karena kita harus jeda terlebih dahulu. Lebih dalam lagi nanti kita ngomongin soal nonton di pinggir jalan dan jangan mengganggu. Oke Pak Wiyadi, simpan dulu jawabannya tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, bersama kami di Political Show.